Jadi untuk perkuliahan online ini sungguh mengasihkan karena ketika kalian di rumah sambil kuliah itu bisa sambil layar-layar, bisa sambil ngemil, bisa sambil makan. Kadang ada juga kuliah sambil nonton TV, wah luar biasa itu. Ada yang juga yang kuliah sambil ke warung, ada juga yang mungkin sambil kerja, ya kan? Nah, jadi sebetulnya kuliah online itu sangat mengasihkan berarti ya. Betul enggak? Enggak, Pak. Oh enggak. Iya, malah nggak mudeng. Oh malah enggak mudeng. Ya, betul. Apalagi yang kayak Ah, materi yang lain, Pak. Aja nggak mudeng. oh gitu ya. Nah, ketika enggak mudeng itu sudah ditanyain belum? Soalnya bingung, Pak. Mau mulai dari mana yang ditanyain. Oh, Nah, akuntansinya Pak Robi, oke lah ah, ya. ah, Lain dulu, Pak. Materi yang lain. oh gitu. Hmm. Ya coba minta ini diulang supaya apa yang mungkin seperti latihan-latihan yang diberikan ketika Anda kok belum paham ya. Mungkin dikasih pancingan satu soal untuk menyelesaikan. Ya, karena memang kondisi seperti ini tidak bisa tercover 100% ya. Artinya kita perlu cari cara supaya tetap apa yang disampaikan itu kalian bisa tangkap 100%. Harapan kami juga kalau misalkan memang belum paham, terus kejar ya, terus tanyakan. Dan kalau misalkan terjadi kendala, masalah alat, masalah apa namanya sinyal, kuota, nah bisa ke kampus untuk menggunakan fasilitas kampus. Seperti itu, ya. Jadi kami tetap dengan tangan terbuka membantu Anda semaksimal kami pastinya. Pak Yuli sudah dihubungi belum ya? Belum, Pak. Oh belum. Tapi Pak, kayak laptop rusak tuh gimana, Pak? ya laptop rusak pastinya harus diservis. Nah, Masalahnya kan lagi kayak gini tuh, Pak. Maksudnya uh, kadang kan namanya Pak alatnya apa ya alatnya? Apa sih, Pak? ya Kayak peralatan. yang buat ganti itu loh, Pak. Mm-mm. Kan kadang nggak ready kan, susah. Yang kemarin itu tak kasih saran itu udah yang saya kasih saran itu. Pernah ke sana tuh yang apa ya, Pak? Hmm, Belum sih, Pak. Belum ke sana aku kemarin. oh, belum. Takut tuh, Pak, mau keluar-keluar, Pak. Ya, yang penting kalau kita punya apa namanya perlindungan ya, yang utama Iya, Pak. gunakan Siap. masker dan sebagainya. Ya mungkin lewat dulu, survei dulu tempatnya seperti apa, atau enggak searching. Karena ya saya tahunya itu belum belum keliling kemana-mana lagi. Iya, Pak. Oke, untuk hari ini karena adalah hari yang spesial ya. Dinda kok kita antang-antang ya kenapa ini tumben. Biasanya heboh ya. Apa? Mau guju atau? Nggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Oke. Untuk kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai sebuah pencatatan ke dalam jurnal, tapi jurnalnya ini adalah jurnal khusus. Ya, kalau jurnal khusus itu berarti ada spesial dalam membuat jurnalnya ini. Oh iya, si Ana sudah bisa dengar suara saya kah? Iya, Pak. Oke, ya.
Aman ya, Ana ya? Aman. Nah, jurnal khusus di sini, kalau diartikan di sini, atau pengertiannya merupakan jurnal yang dilakukan pencatatan pada setiap transaksi sejenis yang terjadi berulang kali. Jadi ketika kita ketemu yang namanya transaksi, itu transaksinya itu biasanya itu terjadi atau dilakukan secara berulang-ulang. Misalnya transaksi yang berkaitan dengan pembelian. Nah, ketika membeli itu kan tidak dalam misalkan ya kurun waktu 1 bulan itu tidak cukup 1 kali saja, bisa terjadi 5 kali atau 6 kali. Dan juga penjualan bisa terjadi sampai mungkin 10 kali. Lalu transaksi apa namanya, pengeluaran biaya lah itu bisa terjadi berulang kali. Nah, perbedaannya dengan pencatatan jurnal umum yang biasa, jadi transaksi-transaksi tersebut itu kayak dikumpulkan, dikelompokkan dari jenis-jenisnya itu. Sehingga disebut yang namanya jurnal khusus. Jadi kelompok-kelompokan seperti itu sehingga disebut jurnal khusus. Ada 5 jenis jurnal khusus di sini. Yang pertama adalah jurnal khusus pembelian. Ya pastinya untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan pembelian. Nah, nanti penjelasan lebih detailnya yang selanjutnya ya. Jurnal khusus penjual itu harusnya penjualan ya, bukan penjual salah ketik. Penjualan khusus untuk mencatat transaksi-transaksi yang berkaitan dengan penjualan. Lalu ada jurnal khusus penerimaan kas. Hal-hal yang berkaitan dengan penerimaan kas. Kalau penerimaan kas itu berarti kas masuk. Nah, semuanya itu dimasukkan ke dalam jurnal khusus penerimaan. Jurnal khusus pengeluaran kas. Mencatat hal-hal yang berkaitan dengan pengeluaran kas. Pengeluaran kas. Iya, jadi keluar. Kas keluar. Apa itu? Nah, nanti ya. Dan terakhir, jurnal umum atau jurnal memorial. Kenapa dikatakan memorial? Ada yang tahu? Memori itu apa sih? Ada yang tahu? Biasanya Diana tahu nih yang istilahnya memori ya. Memorial. Wah, Memorial. iya. Kayaknya ini yang yang memorial kita yang lama nih Pak ya. Ada yang penting gitu Pak. Kenangan maksudnya. ya. Memorial itu masa lalu. Itu ya. Nah, ya memorial itu masa lalu. Yang Dinda tadi nyebutnya kenangan, bos. Baper. Ya, Yes. seperti itu ya. Jadi untuk transaksi-transaksi yang sudah terjadi, ya biasanya kita catat ke dalam jurnal umum. Oke, sekarang untuk penjelasan satu persatu. Ini lebih detail lagi ya. Jadi jurnal khusus pembelian, tadi saya katakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pembelian. Betul. Tapi ada tambahannya di sini. Pembelian yang seperti apa? Ternyata di sini pengertiannya yaitu pembelian secara kredit. Nah, jadi khusus untuk pembelian secara kredit. Sehingga dalam jurnal ini itu selalu tampak perkiraan utang dagang. Gitu ya. Karena pembelian kredit maka muncul utang dagang. Itu untuk jurnal khusus pembelian. Nah, bentuk pencatatannya seperti ini.
untuk format jurnal khusus pembelian. Yang muncul yaitu kreditur. Berarti kalau kreditur karena berkaitan dengan pemasok. Misalkan kita membeli secara kredit. Nah, kreditur itu berarti pemasok. Kemudian nomor faktur atau nomor bukti transaksi. Oke, ini jurnal khusus pembelian. Yang kedua, yaitu jurnal khusus penjualan. Jurnal yang digunakan untuk mencatat penjualan barang. Tapi di sini ditambahkan yaitu penjualan dagang secara kredit. Nah, sedikit akan saya tambahkan di sini. Kalau misalkan perusahaan itu menjual kalau misalnya konteksnya perusahaan dagang, kan, bahwa barang yang dijual adalah barang dagangan, bukan barang dalam konteks aktiva. Konteks aktiva itu berarti barang yang disebut harta perusahaan, bukan yang seperti itu. Jadi kalau menjual adalah penjualan barang dagang. Sehingga karena penjualannya secara kredit, maka akan selalu muncul yang namanya piutang. Ya, akan muncul yang namanya piutang. Betul ya, kalau menjual secara kredit itu yang muncul ada piutang ya. Oke. Iya, Iya. Pak. Untuk format jurnal khusus penjualan, karena kaitannya dengan piutang, maka sini munculnya adalah debitur atau customer atau pelanggan. Ya, debitur customer atau pelanggan. Dan untuk nomor bukti yaitu nomor faktur. Nomor bukti transaksi penjualan. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Belum. Belum ya? Belum, Pak. Ya. Selanjutnya, untuk yang ketiga adalah jurnal khusus penerimaan kas. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan penerimaan kas masuk. Apakah kira-kira contohnya transaksi yang berkaitan dengan penerimaan kas? Menjual barang secara tunai. Menjual barang secara tunai. Ya, masuk. Kalau tadi menjual barang secara kredit ya. Iya. Oke. Ada lagi yang lain mungkin? Penerimaan utang. Tidak, iya. Pendapatan, jasa, secara Penerimaan tunai. piutang. Yang betul. Oh iya. Piutang. Terus apa tadi? Pendapatan jasa. Oke. Yes. Kemudian ada kegiatan misalkan menerima kas yang berasal dari pemegang saham atau investor. Misalkan hutang. Kas masuk, hutangnya bertambah. Ya, yang lain tadi sudah disebutkan ya, seperti penjualan secara tunai, penagihan piutang dagang, dan lain sebagainya. Ya, hal yang berkaitan dengan kas masuk. Nah, untuk jurnal khusus penerimaan kas di sini ada dua yang ditampilkan, yaitu ada debit dan kredit. Untuk debit itu ada kas potongan penjualan, ya biasanya untuk mengurangi nilai dari kas. Kemudian di sini ada piutang, kemudian ada penjualan. Serba-serbi ini seperti pendapatan lain-lain, gitu ya.
R di sini adalah ref, nomor transaksi. Maksudnya seperti itu. Maksudnya nomor transaksi. Jadi untuk format jurnal khusus penerimaan kas ternyata lebih banyak. Lebih lengkap. Ini lebih lengkap. Lalu yang ke berapa? Keempat ya. Iya. Yang keempat adalah jurnal khusus pengeluaran kas. Di mana jurnal khusus pengeluaran kas di sini untuk mencatat hal-hal yang berkaitan, untuk mencatat hal-hal transaksi yang berkaitan dengan kas keluar. Antara lain, ada apa? Satu. Membayar hutang. Oke. Biaya. Betul. Bayar hutang, biaya. Ana? Turu ya, no. Ayo. Mana? Ayo. Ora, Din. Beli barang. Iya. Oke, pembelian barang. Oh, betul nih. Maksudnya pembelian aktiva. Oke. Pembelian tunai barang dagang. Oh, itu ya. Lalu pembelian selain barang dagang secara tunai. Antara lain seperti perlengkapan, peralatan, membeli hal-hal yang dimasukkan ke dalam konteks aktiva atau harta. Pelunasan pembayaran hutang itu juga masuk mengeluarkan kas. Lalu pembayaran bermacam-macam biaya. Biaya kan banyak sekali itu ya. Nah, semuanya ini menyangkut dicatat ke dalam jurnal khusus pengeluaran kas. Lalu ini merupakan format jurnal khusus pengeluaran kas, yaitu ada debit dan kredit, di mana debit itu ada utang dagang, pembelian serba-serbi, nah kreditnya itu kas, pengeluaran kan ya, dan potongan pembelian untuk mengurangi nilai dari kas. Untuk bayar utang, untuk melakukan pembelian, lain-lain. Nah, dan tampilan untuk format jurnal khusus pengeluaran kas ini lengkap. Lengkap. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Belum. Belum? Ya. Bila belum ada, saya lanjutkan kembali. Yang terakhir, sini. Wah, seperti Terakhir jurnalnya. waduh, ini Pak Yuli baru masuk. Terakhir baru masuk Pak Yuli ini. Telat. Jadi yang kelima adalah jurnal memorial ya. Memori. Iya. Jurnal yang jurnal umum. Yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi perusahaan yang tidak dapat dimasukkan ke dalam satu jurnal khusus yang telah disebutkan di atas. Ini jurnal memorial atau jurnal umum. Nah, tadi di sebelum-sebelumnya itu sudah ada beberapa jurnal. Nah, coba sekarang silakan lihat di atas masing-masing, kemudian sebutkan. Yang pertama tadi, jurnal apa? Jurnal penerimaan kas. Nganu, penjualan sih, apa pembelian sih mau? Ya, sembarang, apa dulu? Oh ya, jurnal penjualan. Oke, jurnal penjualan. 2. Pembelian. Nyebutnya gini, jurnal khusus penjualan. Nah. Oh ya, jurnal khusus penjualan. Yang kedua. Terus jurnal khusus pembelian. Oke, yang ketiga. Jurnal khusus penerimaan kas. Oke, yang keempat. Lah aku dot sing muni jurnal khusus pengeluaran kas. Yang kelima. Sama jurnal memorial.
Jurnal umum. Khusus Jadi, memorial. iya. Oh, kan kalau Diana ingatnya yang memorial saja. Enggak, Pak. Ternyata Jaringannya. tuh mikrofonku tuh tak mute, Pak. Tiba-tiba aku ngomong Oh, itu. waduh. Ya, ya, ya. Kacau. Nah, Pak Yuli. Siap, siapa? Oke, nah ini Dinda itu sudah hafal sekali, Pak. Nah, nanti gampang. Nah, Siapa? sudah ada yang sudah apa namanya paham bahwa dari 4 jurnal tersebut nanti bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, begitu ya, Pak? Dihapusi, Pak. Oke, tidak masalah. Ya, untuk bagian berikutnya, untuk penjelasan dari jurnal memorial di sini sangat mudah sekali karena yang sudah pernah ya. Nah, selain jurnal-jurnal, jadi selain jurnal-jurnal yang tadi sudah masuk di jurnal khusus pembelian, penjualan, penerimaan, dan pengeluaran kas, transaksinya yang selain masuk di jurnal tersebut, itu masuknya ke Jurnal jurnal khusus memorial. khusus memorial atau jurnal umum. Antara lain adalah retur pembelian. Nah, retur pembelian ini masuk ke jurnal umum. Kenapa? Ya karena tidak ada kaitannya dengan pengeluaran kas, itu tidak ada. Retur penjualan juga tidak muncul, maksudnya tidak mengeluarkan kas atau tidak terjadi pemasukan kas. Dan juga beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar transaksi yang berkaitan dengan jurnal penyesuaian, betul ya? Nah, itu semua yang masuk ke dalam jurnal penyesuaian itu tergolong masuk ke dalam jurnal umum ini. Gitu. Dan untuk tampilannya, ya sudah terbiasa dengan tampilan seperti ini. Yaitu ada keterangan, ada debit, dan kredit. Ya, pastinya Anda sudah sangat memahami sekali apa yang namanya jurnal umum. Ya, seperti itu. Masih banyak waktu ternyata untuk yang bisa kita diskusikan. Ya, karena Pak Yuli... Sudah selesai itu. Oh iya, sudah selesai. Nah, ya. Andai kan semua materi seperti ini ya, bahagia aku. Apa? Sangat ini ya, sangat santuy Wane. Iya, Iya. Loh iya. Materi itu tidak harus terlalu rumit gitu kan. Yang penting itu Pemahamannya. yang penting betul. Yang penting Pemahamannya. yang penting ada gambarnya, toh ada ya, tidak perlu yang susah-susah. Sedikit tapi bisa ditangkap gitu loh, Pak. Wah iya betul. Nah, Pak Yuli ki nangkepe paling cepet ini, Pak. Sedikit tapi nangkep. Harus banyak-banyak. Keren. Harus banyak-banyak, yang penting kan bisa masuk, bisa nangkep. Itu kan lebih enak. Siap. Siap, betul, Pak. Betul. Dan untuk latihannya saya akan jelaskan atau kita nanti akan latihan bareng-bareng di minggu yang akan datang. Nah, sebelum latihan, ya saya mau kasih sedikit pesan pada kalian semua bahwa kondisi yang sedang kita alami ini membuat mungkin sebagian besar ya. Mohon Pak Yuli di mute dulu, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Jadi kondisi
Nah, udah saya bantu mute. Kondisi yang seperti ini tuh membuat sebagian besar manusia itu secara psikologis itu mungkin ya karena di rumah terus, tidak bisa kemana-mana, antara otak dan pikiran itu terkadang akan mengalami yang namanya depresiasi. Iya Pak, betul banget itu Pak. Stres Pak. Depresi. Oh, depresi, maksud saya depresi. Depresi berat Pak. Nah, udah di rumah gitu kan, Nggak ada pemasukan. tidak ada pemasukan, tidak ada tidak ada yang dimakan gitu kan. Jadi harapan saya dengan adanya kuliah online seperti ini, ya ini menjadi bentuk satu penawar. Kita ketemu ya, walaupun secara online bisa saling tanya jawab, ngobrol. Jadi hal seperti ini yang akhirnya menjadi sebuah cara supaya kita itu otak kita akan terus dilatih. Otak kita tidak akan stagnan atau berhenti. Ya seperti kalau kita mungkin kita sudah terbiasa belajar, kemudian kita sudah terbiasa menerima materi, kemudian mikir yang sungguh-sungguh gitu kan. Terus akhirnya dengan kondisi seperti ini, kemauan ya, atau minat untuk belajar itu agak sedikit kurang, atau menurun malahan ya, menurun. Nah, kembali saya support Anda semua, kembali saya semangati untuk memang ini nggak mudah. Ya, ini nggak mudah. Dari kami sendiri pun ketika kami mau menjelaskan caranya supaya ini tuh bisa ditangkap oleh Anda semua itu juga itu tantangan buat kami semua karena belum pernah kami menjadi YouTuber seperti ini ya. Caranya biar mahasiswa itu bisa nangkep semua materi dengan apa yang bisa kami jelaskan dengan keterbatasan mungkin waktu, keterbatasan peralatan. Nah, hal itu tetap terus kami akan upayakan. Dan dengan adanya dukungan dari Anda semua, dalam artian dukungan itu seperti misalkan silahkan materinya dibaca lagi, materinya di-download, kemudian ketika ada kuliah seperti ini, silakan ditanyakan apapun itu, ya hal yang berkaitan dengan materi gitu kan. Apapun itu silakan ditanyakan sedetail-detailnya, ya sedetail-detailnya sehingga apa yang nantinya ya misalkan ada yang nggak paham dan lain sebagainya itu kami bisa bantu lah, ya kami bisa bantu semaksimalnya. Lalu kalau misalkan kesulitan mengenai masalah peralatan, masalah ya tadi sinyal dan lain sebagainya, kami harapkan untuk datang ke kampus dengan prosedur kesehatan ya, artinya physical distance ya atau ya jarak, yang mengatur jarak dengan teman-teman yang lain, silahkan tetap dengan prosedur kesehatan tentu saja ya. Jadi dan juga saya berpikiran begini, banyak kesempatan hal-hal positif yang bisa diambil ketika kita berada di rumah. Saya yakin Anda pasti lebih kreatif. Saya yakin itu Anda pasti lebih kreatif. Karena apa? Dengan adanya kita itu berdiam diri di rumah, kalau kita punya niatan untuk berkembang, nah bisa cari cara supaya menghasilkan pendapatan. Seperti tadi Diana, pemasukannya berkurang Pak. Munculkan ide-ide baru, gimana caranya supaya saya dapat penghasilan tambahan walaupun saya di rumah. Misalkan
jualan online. Nah, seperti itu. Dan Atau martabak, rujak. Ya, apalagi, ibu-ibu ini, Bu. wah, semakin ramai ya itu ya, Pak. Ya, betul. Di Heeh, kampung ramai, Pak. ramai sekali itu pasti. Apalagi ini nanti mendekati bulan puasa, pasti semua Puasa. pada berpikir, wah, dodolan nopo yo. Lah, seperti itu. Paling enak trading, Pak. Wah, trading. Boleh mau trading. Karena tidak dipengaruhi oleh, Modalnya habis, Pak. ya dimulai dari modal $10 dulu, begitu ya. Iya kan, kecil-kecil, tapi nanti kan akan meningkat, seperti itu. Asal nggak loss, meningkat, Pak. Kalau profit. Maka harus dipelajari yang namanya peluang. Ya, kalau trading itu kita belajar peluang kan. Kalau misalkan dan perkiraan. Ya memang orang-orang yang pandai trading seperti itu ya karena dia pastinya sudah pengalaman. Ya pasti sudah pengalaman. Ya, mungkin Pak Yuli mau menyampaikan sesuatu nih. Ya, tapi kalau dalam saat-saat seperti ini, Pak, kita mau cari duit besar itu kita kesulitan. Karena apa? Seperti semua perusahaan, semua orang pebisnis itu pasti akan kesulitan yang namanya dari segi keuangan. Ya, apalagi yang sudah gede saya, yang baru merangkak saja, dia mungkin seperti ini, ntar lagi udah kita bayari THR, ntar lagi juga gajian, itu dan tagihan juga belum ada yang cair, pasti posisinya akan berbicara mau cari duit di mana, apalagi kalau bisnisan yang terlalu gede-gede, sekarang itu baru belum bisa dikategorikan aku bisa seperti ini, itu bisa belum, Pak. Jadi sekarang dimulai dari yang kecil-kecil dulu memang, Pak. Sampai depresi, Pak. Apalagi tugasnya wakeh. Tenan aku, Pak. Tugasnya menakeh to ngerti dhewe to sampeyan ya Allah. Oke. Ya memang betul tadi yang dikatakan Pak Yuli itu. Jadi memang tidak bisa untuk kapasitas ya, yang pendapatan SAR itu sedang kondisinya kurang memungkinkan ya untuk memperoleh seperti itu. Memang itu juga dialami betul banyak orang. Sehingga ya peluang-peluang yang kecil yang memang ya tujuannya itu supaya yang pertama supaya supaya tidak depresi atau tidak bahasa gaulnya itu supaya tidak gabutan ya. Nah, memang perlu melakukan suatu aktivitas positif gitu. Itu yang penting gitu kan, yang terutama itu. Jadi aktivitas kecil dan yang penting menguntungkan kan. Syukur-syukur menguntungkan. Nah, gitu. Syukur-syukur menguntungkan. Karena kalau kita langsung cari sesuatu yang nilainya besar, nah itu agak susah. Betul, Pak. Kondisi seperti itu. Nah, itu tipsnya dari saya ya, supaya Anda yang misalkan di rumah bisa mencoba hal-hal yang kreatif, yang baru, dengan memanfaatkan sarana-sarana yang seperti sarana internet, ya pasti banyak hal-hal yang bisa kita manfaatkan di sana. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai materi saya ini, apa terlalu mudah jadi sudah paham ya mungkin ya? Iya. Belum, Pak. Belum. Oh, belum gitu ya. Pak Yuli itu, Pak. Langsung nangkep Sing dia. ijamah sapa mau? Sing ijamah sapa mau, Pak? Aku. Pak Yuli itu aman. Ya, Aman damai, Pak. Tapi ini ada pertanyaan nih dilempar none lho, Pak. Ya. Dan nanti kalau saya lempar nggak bisa,
Nanti Ya. kan saya langsung tanya sama Pak dosen, sama Pak Robi. Oh Kalau iya. Pak Agus nggak bisa kan deket. Aku tinggal ngomong Pak Agus, Pak di rumah enggak kan? Oh, deket lah ya. Oh iya. Deket Iya. Pak. Oh, Satu Hati-hati kelurahan. lo. oh satu Hati-hati lo, kelurahan ya Pak. deket banget kalau Satu kelurahan. begitu. Wah ya asik kan gitu. Ya dan pesan saya kan ini juga materi itu saya upload di YouTube saya, kemudian saya upload juga di Siakat. Jadi kan ketika mungkin delalai kok masuknya agak terlambat dan sebagainya. Nah, silakan Anda buka di Siakat yang apa namanya? Yang tertulis ini ya. Kelas malam gitu ya atau kelas sore. Nah, kelas malam atau kelas sore. Tapi ya kalau mau lihat-lihat yang kelas pagi ya nggak masalah. Tapi kalau Ya. tulis komentarnya yang kelas malam. Karena kemarin ada yang saya cek itu ikutnya Sore. kuliah malam sore, tapi Saya Pak. Absennya pagi. ngetiknya yang pagi. Yo nggak apa-apa Asal sih. ketikin semua aja, Pak. Penting absen. Lah ya. Penting Saya- tulis hadir semua, Saya Pak. lihat lagi Korano yang masuk dari sore, masuk pagi semua, tapi udah masuk ke presensi sih. Nah, yang utama sih itu karena itu yang masuk ke apa namanya sistem presensi secara otomatis. Iya, sekarang seperti itu, jadi akan dipermudah lah pastinya. Dan tips lagi dari saya supaya waktu misalnya nih, wah ini lagi ngerjain soal nih, duh bingung. Terus daripada bingung-bingung, susah-susah, nah buka aja di YouTube. Buka aja di YouTube. Nah, kalau misalkan bisa langsung ngelihat nanti, nah ngelihat video-video yang sudah saya upload supaya lebih cepat lagi, bisa subscribe akun YouTube saya. Bukan saya promosi loh yo. Ini supaya mempermudah ketika nanti ingin mencari video yang kaitannya dengan akuntansi keuangan 1, lab akuntansi keuangan, praktek. Dengan mensubscribe ya pastinya ya nanti kan akan mudah mencari video-video saya. Disiakat ya Pak ya. Nah, kalau mensubscribe-nya langsung di YouTube-nya, Pak. Nah, YouTube, gitu. Pak. Subscribe, Pak. Pak subscribe. Like, comment, and subscribe, Pak. subscribe sama pencet tombol loncengnya gitu ya. Loncengnya. Kemudian di like and comment. Like, comment, and subscribe, Oke. Pak. Pak Yudi loh. Ya, siap. Oh, gak komen hadir, Pak. Komen hadirnya disiakat ya, jangan di YouTube-nya. Siap, siap, ya. Ya, nah Kurang ini kopi. ngerjain aku bicara kembar. Iya, siap. Ya, kurang dari 1 menit ini sebelum kita berakhir, mungkin ada yang mau mengatakan sesuatu. Adakah? Tidak. Belum ada ya. Oke, kalau belum ada, ya pesan saya juga tetap jaga kesehatan Anda